Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan ini adalah tablet cuy HiPad Max terbaru. Sebuah tablet Android dengan spesifikasi yang sepertinya lumayan seru. Harganya cuma 3 jutaan aja dan beberapa reviewer luar negeri bilang ini tablet adalah salah satu yang termurah dengan performa yang boleh diadu. Kita juga jadi penasaran untuk ngicipin tablet Android ini untuk lihat apakah memang betul begitu. So, seperti biasa nggak ketinggalan, kita juga akan coba uji tablet ini untuk mainin game-game emulator konsol mulai dari PSP, PS2, 3DS, Wii, dan Nintendo Switch kesukaan kamu. Jadi tontonin aja videonya sambil minum susu. Dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya penggemar berat Hatsune Miku. Dalam paket pembeliannya, tablet ini nyertain manual book lengkap beserta kartu garansinya. Ada pula sebuah SIM ejector yang menandakan kalau tablet ini support dengan kartu SIM untuk konektivitasnya. Ada pula kabel konektor USB Type-C dan juga adapter untuk chargernya yang sayangnya masih pakai versi Cina dengan 2 konektor pipihnya. Jadi kita masih perlu konverter untuk ngecasnya. Dan ini adalah unit dari cuy HiPad Max-nya itu sendiri. Seperti biasa, cuy selalu ngasih stiker bagian atas yang bertuliskan spesifikasi dasar dari produk-produk tabletnya. Oke, kita langsung ke spesifikasi lengkap dari cuy HiPad Max ini. Tablet ini ditenagai chipset Snapdragon 680 yang punya octa-core prosesor. Kemudian GPU-nya adalah Adreno 610. Dia punya 8 GB RAM yang sudah DDR4. Kemudian untuk storage-nya dia punya 128 GB dan bisa di-expand dengan microSD. Layarnya sendiri ukurannya adalah 10,36 inch dengan high-end resolution full view yang support dengan resolusi 2K. Untuk konektivitasnya, Wi-Fi-nya dia support hingga speed 2,4G. Kemudian Bluetooth-nya 5.0 dan konektivitas untuk SIM card-nya dia support hingga 4G LTE. Selain itu dia punya quad speaker, kemudian baterainya dia adalah 7000 mAh yang sudah support dengan teknologi quad charging 3.0. Untuk OS-nya sendiri dia adalah Android 12. Selain itu dia punya sertifikasi Google Widevine L1. Sertifikasi ini berguna banget bagi kita untuk nonton dan streaming film lewat Netflix, Hulu, dan sejenisnya agar kualitas video yang kita dapatkan dan untuk mendownloadnya tetap dalam kualitas HD. Karena sertifikat Widevine ini sudah terdaftar resmi untuk aktivitas tersebut. Sebelum ke hal-hal yang lebih spesifik, kita langsung spill dulu harga dari tablet cuy HiPad Max ini. Beberapa bulan yang lalu sebenarnya harganya itu masih di kisaran 3,1 hingga 3,2 jutaan. Tapi karena kurs dolar lagi naik dan tablet ini cukup laris, tablet ini di official store cuy itu saat ini dibanderol dengan harga 3,6 juta rupiah. Untuk desainnya, cuy HiPad Max ini masih menggunakan pakem standar sebuah tablet cuy di kelas ukuran dan harganya. Walaupun gitu, bezelnya menurut saya masih sedikit kelihatan tebel. Untuk beratnya lumayan termasuk ringan dengan 440 gram, selain itu dia juga termasuk tipis dengan tebal hanya 8 mm aja. Untuk bodi bagian belakangnya dibalut dengan plastik dengan motif padat yang bikin gak licin dan gak gampang basah terkena keringat di tangan. Lantas ada logo tulisan cuy di sisi bagian belakang ini. Ada pula kamera 8 MP yang terlihat menonjol di pojok sebelah kanan atasnya. Sedangkan di bagian depan ada kamera 5 MP dan berikut hasil pengujian kameranya. Untuk tombol volume up and down serta tombol powernya ada di bagian pinggir sebelah kanannya. Kemudian di bagian atas ada 2 buah speaker tertanam di sana, dan gak hanya itu, di bagian sisi yang lain masih ada 2 buah speaker lagi. Jadi total ada 4 buah speaker yang tertanam pada tablet ini. Berikut suara yang dihasilkan ketika volume kita set di yang paling maksimal. Empat buah speaker membuat suara dari tablet ini terdengar powerful. Walaupun kita nggak bisa berharap banyak untuk masalah balance dari suaranya, tapi untuk dibuat nonton film bareng keluarga dan teman, suara dari speakernya sudah lebih dari cukup. Untuk port charger USB Type-C-nya juga ada di bagian bawah di tengah-tengah dari speakernya. Lantas di sisi sebelah kiri kita dapati slot untuk SIM card-nya juga.
Pas dinyalain pertama kali, tampilan standar dari Android 12-nya beneran kerasa ringan dan responsif. Hal ini juga terjadi karena seperti kebiasaan cuy, mereka menanamkan versi standar dari OS-nya dengan tanpa bloatware. Untuk layarnya sendiri, saya nggak menemukan keterangan detail kalau layar ini pakai IPS. Tapi beberapa reviewer luar negeri ada yang memberikan keterangan kalau layar dari Chuwi HiPad Max ini adalah IPS. Tapi saya lebih memilih untuk memberikan informasi berdasarkan keterangan resmi di official website dari Chuwi HiPad Max-nya sendiri, yang mana nggak ada keterangan detail dari panel yang dipakai dari Chuwi HiPad Max ini. Biar begitu, gambar yang dihasilkan dari layar ini tetap kerasa bagus, dengan saturasi yang cukup oke untuk sebuah tablet Android di harga 3 jutaan. Dilihat dari berbagai sudut pun gambar masih tampak jelas dan oke banget. Untuk baterainya sendiri, seperti yang udah kita spill di awal, dia pakai baterai dengan besar 7000 mAh dan udah support dengan quick charging 3.0. Jadinya kita nggak perlu nunggu lama-lama untuk ngecasnya. Dalam pengujian ketahanannya sendiri, ini tablet mampu tahan hingga 8 jam pemakaian nonstop untuk nonton film. Sedangkan untuk dipakai nge-game, baterainya sendiri bisa tahan hingga 5 jam pemakaian. Baiklah, sekarang kita ke sesi benchmarknya. Kita uji dengan Geekbench. Hasilnya, tablet Chuwi HiPad Max ini mendapatkan skor 376 untuk single core-nya dan 1350 untuk multicore-nya. Lantas kita tes juga dengan PCMark. Dengan beragam skenario yang ada pada aplikasinya, tablet ini mendapatkan overall skor sebesar 6013. Sedangkan untuk storage benchmark-nya mendapatkan skor sebesar 13742. Kemudian kita ke pengujian gamenya. Di sini untuk pengujian gamenya sendiri, kita uji dengan game baru yakni Tower of Fantasy. Dengan setting medium, hasilnya sungguh sangat meyakinkan dengan mendapatkan average FPS sebesar 48 average FPS. Kita coba mainin game Mobile Legends, kali ini dengan setting yang maksimal. Terlihat di sini game berjalan smooth dan lancar banget, tanpa ada drop FPS sama sekali. Game Android selanjutnya yang kita coba adalah eFootball. Di sini kita mainnya pakai gamepad yang kita mapping pakai aplikasi Mantis Gamepad. Terlihat di gameplay yang kita mainin, tablet ini bisa jalanin gamenya dengan lancar dan baik banget. Nah, untuk pengujian selanjutnya kurang afdol rasanya kalau kita nggak ngetes kemampuan tablet ini untuk jalanin beragam emulator. Yang pertama langsung kita coba untuk mainin game Nintendo Switch dengan Skyline Emulator. Game Celeste kita coba mainkan di sini dan game berjalan smooth serta lancar. Selanjutnya kita coba game Bastion dan di sini terlihat game smooth banget dan bisa dimainin tanpa bug dan crash sama sekali. Selanjutnya kita coba mainin game PSP dengan emulator PPSPP. Di sini terlihat game God of War dan game GTA berjalan sangat baik sekali dengan Chuwi HiPad Max ini. Untuk game PS2 kita pakai emulator Aether SX2. Terlihat game Ultraman dan Teenage Mutant Ninja Turtles yang kita mainin juga sama-sama lancar dimainin di sini. Emulator selanjutnya yang kita coba adalah Citra MMG. Emulator ini untuk jalanin game-game 3DS. Game sekelas Street Fighter Thirds di sini mendapatkan average FPS hanya 17 FPS. Tapi dengan beberapa setting custom kita bisa mendapatkan gameplay yang masih bisa cukup baik dan playable. Kemudian game New Super Mario Bros 2 bisa dimainin dengan sangat lancar dan baik pada tablet ini. Begitu juga dengan game Persona, juga berjalan lancar banget di sini. Lanjut ke emulator Nintendo Wii, di sini kita pakai Dolphin Ishiruka. Game sekelas Basara 3, Muramasa Demon Blood, Naruto Shippuden semua dilibas habis dengan cukup baik dengan tablet Chuwi HiPad Max ini.
Game-game Sega Dreamcast sekelas JoJo Bizarre Adventure, Giga Wings, dan King of Fighter Evolution juga sangat bisa dimainin dengan baik dan lancar semuanya. Baby, I got a secret. Can I trust you? I wanna tell you, but I don't really know if you can handle this. Oh yeah, thinking about crossing the line now. Jadi kesimpulannya, penggunaan chipset Snapdragon 620 dan RAM 8GB serta storage 128GB pada Chuwi HiPad Max ini sebenarnya memang lebih mengkhususkan performa tablet ini untuk bermain game. Walaupun demikian, untuk penggunaan selain game tentu saja tablet ini juga masih sangat bisa diandelin. Hal ini juga bisa kita lihat dari besaran skor benchmark yang kita dapatkan tadi. Harganya yang di kisaran 3,6 jutaan memang menjadi daya tarik tersendiri. Kompetitor lain dengan chipset yang sama masih menawarkan RAM dan storage separuh dari Chuwi HiPad Max ini. Selain itu, beberapa di antaranya rata-rata masih nggak support koneksi 4G LTE dengan menggunakan SIM card. So, demikianlah review kita untuk Chuwi HiPad Max kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.